Hello everyone, it's me Agatha Haryanja from Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Regular A 2022. In this video, I will explain about 10 ways to stop overthinking. Secara umum, overthinking didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kebiasaan ini membuat seseorang lebih banyak merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memikirkan kemungkinan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Untuk itu, mari kita simak 10 ways to stop overthinking. Check it out. Visualize overthinking external force. Visualisasikan pemikiran berlebihan kita menjadi kekuatan eksternal, berarti mengubah atau mengalihkan energi yang berlebihan dalam pikiran kita menjadi suatu kegiatan yang positif dan produktif di kehidupan nyata. Ini bisa melibatkan kegiatan mengubah pandangan negatif menjadi sebuah motivasi. Yang kedua, mengidentifikasi solusi terhadap tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, menggunakan kreativitas kita untuk mengatasi hambatan. Dengan cara ini, pikiran yang mungkin menghambat dapat diubah sebagai sumber daya yang memacu keberhasilan dan pengembangan pribadi. Take control by focusing. Yang kedua, mengendalikan dengan memfokuskan kembali energi kita. Ini berfungsi untuk merendahkan kecemasan yang terjadi pada diri kita sendiri. Misalnya pada saya, jika saya terlalu memikirkan atau cemas terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi, saya biasanya melakukan kegiatan menonton musik sehingga saya tidak terlalu memikirkan itu berlebihan. Embrace impermanence and practice letting go. Menerima ketidakkekalan dan berlatih melepaskan. Seperti lagu kita harus mulai berlatih untuk melepaskan, untuk mengikhlaskan sesuatu agar itu tidak menjadi beban pikiran yang membuat kita terus berjalan di jalan, tidak bergerak sama sekali. Seperti kalau aku dulu gini pasti gak sih? Harusnya kalau aku dulu kayak gini, jadi aku harus kayak gini. Create. Yang keempat adalah menciptakan waktu khawatir. Jangan biarkan pemikiran kita menguasai diri kita, namun diri kita lah yang menguasai pemikiran kita. Harus ada waktu untuk kita khawatir. Jika tidak rasa khawatir, bagaimana? Semua rasa pasti ada maksudnya. Namun, jika kita terus-menerus khawatir tanpa ada sesuatu, maka kita akan menjadi orang yang cenderung minder dan tidak takut akan sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi, kita harus menciptakan kapan waktu khawatir, kapan waktu untuk berjuang, kapan waktu untuk senang, dan lain sebagainya. Yang kelima, menguraikan pemikiran berlebihan kita menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti agar terkelola. Maksudnya, dari pemikiran berlebihan kita, dari rasa khawatir, cemas akan gagal, kita menjadi seseorang yang lebih bersiap untuk menghadapi suatu tantangan. Misalnya hari Senin kita ada ujian untuk tampil ke depan, sehingga sebelum hari Senin tiba kita lebih bersiap-siap membuat langkah pertama menyusun materi, langkah kedua menghafal materi, yang ketiga mencoba berbicara tentang materi tersebut, dan akhirnya kita menjadi seseorang yang lebih bersiap-siap. Shift your perspective.
Yang keenam yaitu mengubah perspektif kita menjadi rasa syukur. Seperti yang telah saya sampaikan pada langkah kelima tadi, berdasarkan pemikiran berlebihan kita terhadap kecemasan kita menjadi orang yang bersiap-siap. Jadi kita harus bersyukur karena rasa cemas tersebut kita menjadi seseorang yang siap untuk tampil dan menjadi yang terbaik. Fokus on effort, Fokus pada usaha bukan pada hasil. Maksudnya kita harus fokus pada usaha yang kita lakukan. Misalnya tadi seperti mempersiapkan diri, bukan pada hasil seperti nanti nilaiku jelek, kayak mana ya, pasti nilaiku jelek. Bukan, kita harus fokus kepada usaha-usaha. Jadi kita harus fokus terus kepada usaha untuk belajar, untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan materi. Yakinlah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. practice counseling. Yang kedelapan, mempraktekkan ketidaknyamanan yang disengaja untuk membangun toleransi terhadap ketidakpastian. Reflect on the transience of life. Yang ke-9 yaitu merenungkan kefanaan hidup. Hal tersebut dapat membantu kita melepaskan keterikatan pada situasi tertentu. Yang ke-10, mencari hikmah dari diri Anda. Kita bisa mencari hikmah dari diri kita agar kita dapat bertumbuh dan berkembang. Okay guys, that's all video about 10 ways to stop overthinking. Jadi kita harus mencoba untuk berhenti memikirkan sesuatu yang secara berlebihan yang membuat kita menjadi terhambat. Melainkan kita harus mengubah kecemasan tersebut menjadi pemicu keberhasilan kita atau perkembangan pribadi kita. Dadah!